Mau apa sih? Nggak usah diinjak juga. Sabun kita dikirim kan? Karena apa? Ya ada di penjatnya ada. Kirim ke sana. Aku mah ada gak ada anak-anak ada yang susulan. Udah. Kelihatan tuh siapa kan? Kelihatan yang mual gerak. Cicing Pak Adeng. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum sesi ini dimulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Sengaja perkenalkan nama Ibu, salah satu psikologis. Mungkin dari kalian juga perkenalan ya, boleh dari sebelah sini dulu. Perkenalkan nama saya Didan Asulama. Perkenalkan nama saya Rina Aksa. Perkenalkan nama saya Salma Salsa. Perkenalkan nama saya Siti Rahmawati. Perkenalkan nama saya Hendy Kurniawan. Perkenalkan nama saya Dia. Perkenalkan nama saya Nada. Perkenalkan nama saya Arini. Oke, semuanya udah perkenalannya, udah saling kenal juga ya. Hari ini kita akan menjalani sesi bimbingan kelompok dengan tema saatnya memilih jalan, kenali pilihan karirmu sejak sekarang. Nah, sesi ini tuh dibuat khusus untuk kalian siswa kelas 12 supaya bisa memulai mempersiapkan diri menghadapi masa depan kalian, terutama dalam memilih jalur karir atau pendidikan setelah lulus nanti ya. Nah, tapi sebelumnya sebelum kita mulai, Ibu ingin mengingatkan beberapa hal penting dalam kegiatan ini, yaitu asas yang harus dipegang bersama. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana semua yang dibagikan, yang diceritakan, yang dibicarakan dalam kelompok ini itu bersifat rahasia. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang dimana kalian bebas untuk ikut menjawab atau tidak menjawab juga tidak apa-apa, karena ini yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, kalian mencoba untuk bersikap jujur dan terbuka supaya kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kalian sendiri ya. Yang keempat ada kebersamaan. Di sini kita harus saling menghargai, saling mendengarkan, dan saling mendukung satu sama lain. Tetap dimengerti? Jadi kalian itu nggak perlu takut atau takut salah atau takut malu, itu nggak perlu ya, atau merasa harus sempurna. Kita di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar bareng dan saling memahami. Nah, biar lebih seru dan suasana lebih cair juga, kita mulai dengan ice breaking ya. Nah, di sini Ibu punya teropong ajaib ya. Nah, di teropong ajaib ini ada profesi yang macam-macam gitu ya, ada dokter, guru, dan lain-lain. Nah, nanti kalian ambil satu orang satu. Nanti pas jangan dulu dibuka ya. Nanti pas dibuka profesi itu cocok atau enggak buat kalian. Nah, kalaupun cocok sebutkan alasannya, dan kalau enggak cocok tuh gak apa-apa, jangan takut. Kalau enggak cocok kalian boleh menyebutkan profesi yang kalian minati ya. Itu dapat dimengerti? Ibu keluarkan ya dari teropong ajaib ini. Nah, mau ambil sendiri atau Ibu bagi? Jadi acak ya sama Ibu nih ya. Satu. Udah belum? Sudah. Ada yang belum kebagian? Sudah.
sebutin. Ini profesinya perawat. Menurut saya tidak cocoknya menjadi perawat Ya, karena apa? menurut saya apa ya? Saya kan perawat tuh berhubungan sama manusia ya, dengan fisik lah intinya. Saya agak sedikit takut gitu kalau misalkan berhubungan dengan Tanggung jawab ya, besar ya. betul ya gitu. Profesi yang Iren sukai apa bisa disebutkan? Kalau cita-cita saya sih menjadi koki. Oke. Saya Oke. Nah, kan ini polisi ya. ya. Nah, sedangkan kalau polisi itu kan harus fisiknya benar-benar kuat, Iya, mental betul. kuat. Nah, jadi saya merasa tidak cocok dengan profesi ini. Saya maunya pengen jadi polisi. Kenapa? Kalau tahu. Karena saya ingin membantu orang yang sakit. Oke. Siapa dulu nih yang mau? Oke. Dia dulu. Sini aku dapat TNI. TNI. Iya. Oke. Cocok apa enggak? Enggak. Kenapa? Bisa. Enggak juga bisa. Bisa. Gak apa-apa. Mungkin aja belum mengeksplor ya. Berarti aku gak cocok. Aku pengen di rumah sakit. Oke. Kenapa gak cocoknya? Kalau ibu boleh tahu. Nggak suka aja ya. Oke. Ada lagi dari Siti. Di sini ada arsitek. Arsitek. Oke. Maka cocok buat saya. Kenapa? Nah, karena kan arsitek itu mendesain ya, bisa mendesain bangunan ataupun hal itu kan saya tidak punya bakat dalam Iya. seni menggambar gitu. Yang saya inginkan tuh menjadi guru atau seorang PNS. Bagus banget ya cita-citanya, sangat-sangat mulia. Ada lagi? Oke, Zidan. Saya dan ibu dapat menjadi dokter. Kali ini saya merasa tidak dapat dengan profesi dokter itu. Cita-cita saya itu ingin menjadi pengusaha yang sukses. Bagus. Ada lagi? Ya ini. Nah, di sini kan profesinya pilot. Oke. Saya merasa tidak cocok dengan pilot ini karena saya takut ketinggian. Oh iya, bisa masuk akal. Yang saya inginkan itu menjadi perawat atau kalau enggak dokter. Ya, bagus. Ada lagi? Oke, ini terakhir ya. Iya ibu, kalau di sini tuh pengusaha tidak cocok gitu bu sama saya. Saya lebih ke musik tempur gitu. Oh, iya. Jadi apa cita-citanya? Polisi militer itu. Oh iya. Oke. Saya Bu, Ya, maaf ya, sampai di sini kan ini saya dapetnya jadi guru ya. Menurut saya sih cocok-cocok aja, tapi belum pancet banget. Emang cita-citanya jadi apa? Konselor. Oh iya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, semuanya udah selesai ya, udah menjawab. Nah, tadi kan kita sudah seru-seruan ya sambil mengambil profesi dari apa tadi teropong ajaib. Nah, ternyata dari situ itu kita bisa lihat bahwa setiap orang itu punya pandangan dan perasaan yang berbeda-beda ya tentang pekerjaan. Ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, itu tuh nggak apa-apa, wajar banget ya. Sekarang kita lanjut untuk mencoba mengobrol bareng tentang gimana sih perasaan dan pemikiran kalian soal pekerjaan itu dan karir secara umum. Nah, Ibu boleh bertanya? Kalian boleh jawab pertanyaannya itu waktu kalian dapat profesi yang tadi yang kalian ambil, gimana perasaan kalian? Apakah senang, bingung, atau malah nggak cocok? Mau siapa dulu? Dari sini dulu deh. Kalau perasaan saya pas dapat kertas dari teropong Ajaib, ya, teropong ajaib. ya itu saya merasa tidak cocok ya Bu karena ingin menjadi dokter. Perasaannya gimana? Kaget atau Perasaannya shock gitu. Oh iya, terus? Ya, itu aja. Oh, udah, lanjut. Kalau saya dapat perawat sih Bu, kan mana ya? Sebelumnya juga saya sudah memikirkan gitu kalau misalnya jadi perawat kayaknya enggak gitu. Saya udah tahu nih bahwa nggak cocok. Oh iya, udah, lanjut. Kalau saya sih pas dapat ini tuh senang, cuman
enggak yang senang banget, jadi senang ya. Oke oke nggak apa. Ketika saya mendapatkan ini ya tentang arsitek saya shock gitu karena kan ini kan bukan bakat saya di bidang ini. Kaget ya. Kaget. Ya lanjut Kalau Hengki. saya melihat ini kan dari pengusaha bisa aja, cuman paling jualan beli dulu. Gimana? Ini kan pengusaha ya ibu. Nah bisa aja cocok sama Hengki ini ya. So, paling itu bu jualan beli. Oh jangan atuh. Nanti dunia hancur kalau kamu jualan player. Ada next ke Najia. Dijual ke Israel. Udah ya. Ingat ya tadi asas yang yang ibu sebutkan. Menjajah Bu. Ya jangan menghakimi ya. Oke saling menghargai oke. Ngerti nggak? Ya lanjut. Hengki. Lanjut ke Najia. Saya sekretaris yang saya. Gak apa-apa lanjut ke Najia. Ibu ini ketawa-ketawa mulu. Hengki jangan ketawakan jangan menghakimi. Ibu mau. Tadi ibu maaf benar. Gak apa-apa. Dari tadi kertas yang saya dapati TNI mungkin sama aku gak cocok ya Bu. Kaget ya? Iya kaget cuma gak cocok aja. Ya ya. Oke lanjut ke Nada. Tadi kan yang dari kertas ya profesinya polisi. Saya merasa tidak cocok dan agak sedikit kaget. Oke. Kalau perasaan aku setelah melihat ini jadi pilot kaget dan merasa benar-benar langsung gak cocok aja karena kan ini gak sesuai. Iya. Oke, jadi semuanya itu rata-rata gak cocok ya, Iya. sama kaget, ada yang bingung mungkin ya. Nah, gak apa-apa banget. Ini tuh nunjukin bahwa tiap orang itu ketertarikannya itu beda-beda ya, dan itu wajar banget. Nah, hal kayak begitu yang penting kita sadari supaya saat nanti memilih karir kita bisa lebih jujur buat diri kita sendiri. Tadi kan kalian udah termasuk jujur ya buat diri kalian sendiri. Nah, buat yang tadi dapat profesi yang agak cocok, tadi siapa Salma ya? Nah, itu bisa jadi tanda kamu udah mulai kenal minat kamu. Tapi buat yang dapat profesi yang gak cocok yang tadi itu juga bagus karena kalian jadi tahu apa yang enggak kalian suka. Nah, itu bagian dari proses mengenal diri juga. Nah, pertanyaan kedua itu menurut kalian apa yang penting, apa pentingnya menurut kalian apa sih pentingnya kita tahu terlebih dahulu tentang profesi sebelum memilih nanti? Jadi ngerti nggak? Ngerti ya. Jadi ibu ulang ya. Menurut kalian apa sih pentingnya kita untuk tahu terlebih dahulu tentang profesi itu sebelum nanti memilih? Ngerti? Ya. Mau mulai dari sini dulu deh ya. Sekarang coba. Kita harus mencari tahu dulu itu supaya kita itu tahu harus gimana dan mencocokkan dengan diri kitanya gitu. Apakah itu cocok buat kita atau enggak? Soalnya kalau enggak kan nantinya Jadi beban ya? ya bingung juga gimana gitu. Ya. Nah, selanjutnya ada. Jadi
banget kalau kalian itu punya pandangan yang berbeda-beda dan yang udah punya cita dan ada yang udah punya cita-cita juga, ada juga yang masih mikir-mikir. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan utama. Di bagian ini kalian akan bikin sesuatu yang namanya Career Rap 2025. Kalian tahu nggak yang di Spotify itu suka ada lagu tersering diputar di tahun ini kan? Ya, nah, ibu ini mau ngasih kalian kayak gitu, maksudnya ini ya buat kalian isi. Nah, dibagi dulu ya, nanti dijelasin. Pribadi yang isinya hal-hal yang kalian suka, yang kalian bisa, dan kalian itu pengen jadi apa. Boleh sambil isi ya. Nah, tujuannya itu supaya kalian bisa mulai mengenal arah karir yang cocok buat kalian ya. Nah, kalian itu nggak usah pusing, nggak usah takut salah. Ini tuh bukan ujian, yang dikasih ke kalian itu bukan ujian. Nah, kalian cukup jawab jujur aja sesuai yang ada di diri kalian. Nah, nanti kalau udah selesai, kita bisa ngobrol bareng-bareng hasilnya. Siapa tahu kalian itu bisa saling menginspirasi. Udah, Bu? Udah. Mulainya belum? Tunggu dulu ya. Udah, Bu. Semuanya udah? Belum. Tunggu dulu ya. Udah, Bu. Udah semua? Belum. Udah. Mau mulai dari mana dulu nih? Yang mau dibacakan, mau dimulai dari mana dulu? Aja, Bu. Oke, dari Nadia dulu boleh. Tiga hal yang aku suka lakukan itu berdagang. Tapi kalau berdagang itu kalau libur aja ya. Libur itu. Terus main sama suka beres-beres. Terus yang paling aku bisa berdagang. Pelajaran favorit di sekolah biologi. Potensi yang paling aku bikin penasaran yaitu dokter. Kalau aku ini dikenal sebagai pengusaha. Oke, jadi cita-cita Nadia itu menurut Nadia lebih ke arah mana? Pengusaha ya. Oke. Dari yang Nadia sukai, kegiatan-kegiatan Nadia yang pernah Nadia lakuin itu berdagang ya. Jadi sangat cocok untuk Nadia menjadi pengusaha karena Nadia udah belajar hal-hal kecil ya. Nadia itu siapa? Saya, Bu. Oke, Jidan. Hal yang sering dilakuin itu berjualan ya, Bu, sambil mencari uang. Iya. Hal yang paling bisa itu masak. Oke. Terus pelajaran yang paling favorit itu matematika. Profesi yang paling bikin saya penasaran itu pengusaha. Terus saya ingin dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Di Jidan itu pengen jadi pengusaha yang sukses ya. Mau pokoknya yang langkah yang Jidan lakuin itu berdagang tadi ya. Oke, bagus banget, itu sangat selaras ya, sangat selanjutnya keren. Tiga hal yang paling aku sukai yaitu masak, makan, sama main. Terus tiga hal yang paling aku bisa masak. Nah, pelajaran favorit bahasa
Iya, gitu. Iya. Oke, bagus banget. Dan tadi suka, yang Iren suka itu masak. Nah, itu sangat selaras juga ya, sama seperti Jidan. Oke, bagus. Perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya Salma. Oh iya, Bu, saya. Udah sabar kayaknya. tadi. Iya, nggak sabar banget, Bu. 3 hal yang paling saya suka lakuin: membaca novel, terus belajar. Terus hal yang paling aku bisa menurut aku ya, Bu, public speaking. Terus pelajaran favorit sosiologi, profesi yang bikin aku penasaran itu sebagai konselor. Kalau yang aku tuh ingin dikenal sebagai konselor hebat. Nah, Salma pengen jadi konselor yang hebat. Ya. Salma suka apa tadi? Suka Membaca novel, Iya, ya, baca. belajar, terus bisa public speakingnya bagus. Itu cocok banget buat Salma. Salma udah mengenal gitu diri Salma, dan langkah-langkahnya itu sangat cocok buat Salma. Selanjutnya, Oke, Siti. Hal yang aku suka lakuin ada menulis dan membaca. Kemudian hal yang paling aku bisa belajar hal baru, membantu orang lain dan public speaking. Kemudian pelajaran favorit matematika. Profesi yang paling bikin aku penasaran PNS, menjadi PNS. Kemudian aku ingin dikenal sebagai orang yang baik dan sukses di masa depan. Oke, jadi Siti itu pengen menjadi guru PNS yang dikenal sebagai guru yang baik, ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, Kanada. 3 hal yang aku suka lakuin: masak, nonton film, baca novel. Terus hal yang aku bisa masak, terus menjadi pendengar yang baik, terus kayak edit video. Terus pelajaran yang aku favorit filmnya itu biologi. Terus profesi yang bikin aku penasaran, aku pengen jadi PNS. Terus aku ingin dikenal sebagai orang yang sukses. Oke, jadi Nada itu ingin dikenal menjadi orang yang sukses. Mau kan tadi hobinya sering masak, baca novel, itu mau profesinya apapun, yang penting Nada pengen dikenal sebagai orang yang sukses. Selanjutnya, Aini. 3 hal yang aku suka lakuin itu bersepeda, memasak, dan hobi. Ya. Dan hal yang aku paling bisa itu mendengarkan cerita teman, menolong orang, memasak. Pelajaran favorit di sekolah itu IPA. Profesi yang paling bikin aku penasaran itu apa? Aku ingin dikenal sebagai Oke, jadi jelas ya, Aini pengen menjadi perawat di masa depan nanti. Oke. Selanjutnya, Ini terakhir ya? Ketiga hal yang aku suka lakukan itu olahraga, terus membaca buku, dan dengar musik atau film. Terus 3 hal yang aku paling bisa itu paling bisa bukan ditulis, bukan ditulis. apa mungkin di luar itu ya. yang paling bisa itu ibu bela diri, terus public speaking juga sedikit, Oke. dan olahraga. Heki ingin dikenal jadi apa? Petarung sejati. Jadi Heki itu cita-citanya lebih ke atlet bela diri ya? Iya, Bu. Oh, oke. Jadi udah selaras sama yang Heki bisa itu apa tadi? Bela diri. Oke. Bagus banget. Nah, oke. Anak-anak, sebentar ya. Nah, sekarang setelah kalian menyusun dan mempresentasikan satu-satu tadi karir webnya masing-masing, yuk sekarang kita merefleksikan supaya kita benar-benar paham apa makna kegiatan ini untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang coba kalian pikirkan dari semua yang kita bahas dan kalian tulis hari ini, apa yang paling membuat pikiran kalian, maksudnya apa yang paling membuka pikiran kalian tentang pilihan karir diri kalian? Mau Iren? Perwakilan 2 orang aja ya. Iren. Tadi kan aku belum kepikiran bahwa menjadi koki yang kaya, tapi tadi menyebutkan menjadi koki yang kaya, jadi aku jadi kepikiran kayak gitu. Oh, iya. Ada lagi? Satu lagi, siapa
pemikiran saya itu kan tadi profesi yang bisa bikin saya yang penasaran gitu ya, penasaran sama saya itu kan konselor gitu. Terus tadi juga kan hal yang suka aku lakuin kan ada tuh membaca ya Bu. Nah di situ jadi saya kepikiran, oh berarti kan kalau jadi konselor itu kita harus mulai membaca kayak teori-teorinya, Iya, kayak gitu ya Bu. rajin membaca. Iya, Selalu sama. Nah, makasih ya untuk Iren dan Salma dan semuanya yang sudah berpartisipasi di dalam bimbingan kelompok hari ini. Nah, semuanya itu yang kalian jawab itu sama-sama jujur. Nah, yang maksudnya jawaban yang kalian berikan itu sangat-sangat bagus dan kelihatannya sangat-sangat jujur. Nah, yang penting kalian ini sudah mulai kenal diri kalian sendiri dan berani untuk mikirin masa depan. Nah, terima kasih juga buat kalian semua yang sudah aktif dan terbuka untuk sesi hari ini. Kalian udah mulai melangkah buat kenal diri kalian sendiri dan kalian udah mulai mikirin masa depan kalian. Itu adalah langkah yang sangat-sangat bagus ya. Nah, semoga dari kegiatan ini kalian jadi lebih semangat buat cari tahu dan mengekspresikan pilihan karir kalian. Nah, ingat masa depan kalian dimulai dari keputusan-keputusan yang kecil seperti hari ini. Nah, jangan ragu kalau kalian mau ngobrol atau diskusi lebih lanjut nanti ke ibu ke ruangan BK aja. Nah, tetap semangat ya. Mungkin ditutup saja. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak.